TCM tes cepat molekuler GeneXpert MTB merupakan pemeriksaan yang disarankan untuk diagnosis awal tersangka TB paru dan pasien TB paru dengan HIV atau dengan dugaan resistensi terhadap rifampicin. Pemeriksaan ini dapat memberikan diagnosis TB yang akurat dan mendeteksi resistensi rifampicin hanya dalam waktu 100 menit. Pemeriksaan ini dilakukan melalui pengukuran fluorensi dan algoritma perhitungan otomatis dengan menggunakan mesin. Prinsip alat TCM. Pemeriksaan TCM dengan SPERT MTB atau RIP merupakan metode deteksi molekuler berbagai bastard real-time PCR untuk diagnosis TB. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan alat GeneXpert yang digunakan sebagai sistem otomatis yang mengintegrasikan proses purifikasi pasien, amplifikasi asam nukleat, dan deteksi sekuen target. Sistem tersebut terjadi atas alat GeneXpert, komputer, dan perangkat lunak. Setiap pemeriksaan menggunakan cartridge sekali pakai dan dirancang untuk meminimalkan kontaminasi silang. Cartridge Export MTB atau RIPE juga memiliki Sample Processing Control (SPC) dan Probe Check Control (PCC). Pemeriksaan Expert MTB atau RIPE juga diatur secara otomatis sesuai dengan protokol kerja Expert MTB atau RIPE dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna. Pemeriksaan Expert MTB atau RIPE merupakan pemeriksaan molekuler dengan teknologi Nucleic Acid Amplification teknologi NAAT yang dapat mendiagnosis TB dan resistensi terhadap rifampicin dalam waktu 2 jam. Pada tahun 2013 terdapat rekomendasi WHO yang menambahkan pemeriksaan TCM dapat dilakukan pada liquor cerebrospinalis (LCS) untuk diagnosis meningitis TB dan tambahkan rekomendasi untuk diagnosis TB pada anak dan dewasa serta diagnosis TB ekstraparu dada pada tahun 2020. Mesin tes cepat TCM TB sudah bisa digunakan untuk pemeriksaan COVID-19. Bagian-bagian dan fungsi kolom pemprosesan: menampung sampel reagen, sampel yang diproses, dan larutan limbah. Badan katup bertutup dan mungkin cairan berpindah ke ruang cartridge yang berada dalam tabung ke tabung reaksi. Tabung amplifikasi memungkinkan siklus termal yang cepat dan eksitasi optik serta deteksi isi tabung. Penggunaan alat. Cara menyalakan alat TCM. Nyalakan UPS dengan menekan tombol power selama beberapa detik. Hidupkan alat TCM dengan menekan tombol on yang berada di bagian belakang alat hingga lampu warna biru yang ada di depan alat menyala. 3. Nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Akan terdengar bunyi pada TCM yang menandakan bahwa telah terjadi koneksi antara alat TCM dengan komputer. Nyalakan layar monitor. Prosedur kerja. Yang pertama, pastikan
komputer dan TCM telah menyala serta telah menjalankan program GeneXpert EDX pada halaman utama GeneXpert DX System, klik caret test, maka akan muncul kotak dialog Please scan cartridge barcode. Yang ketiga, pindai barcode cartridge menggunakan barcode scanner dan cara menekan tombol kuning pada barcode scanner pada gambar 5.5a atau pilih manual entry untuk memasukkan 16 digit nomor serta cartridge pada gambar 5.58. Yang keempat, setelah nomor seri cartridge masuk, masukkan nick pada kolom Vatien ID dan bila tidak ada maka menggunakan no identitas sediaan pada kolom sampel ID, masukkan no urut register TB04, nama, umur, bagian, /modul akan terisi secara otomatis petugas lab. Kita perlu mengubahnya, kemudian klik start test. Lampu warna hijau di alat TCM akan berkedip-kedip pada modul yang terpilih otomatis. Buka pintu modul dan letakkan cartridge TCM. Tutup pintu modul dengan sempurna hingga terdengar bunyi klik. Periksa akan dimulai dan lampu hijau akan tetap menyala tanpa berkedip. Pemeriksaan akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Saat pemeriksaan selesai, lampu akan mati secara otomatis dan pintu modul akan terbuka secara otomatis. Buka pintu modul dan keluarkan cartridge yang telah dipakai harus dibuang ke tempat sampah infeksius sesuai dengan SOP yang diterapkan masing-masing institusi. Kalibrasi dilakukan semua modul sekali setahun atau setelah alat mencapai 2000 tes per modul oleh Authorized Service Provider (ASP). Kalibrasi dilakukan saat modul alat TCM tidak mengalami kerusakan. Dilakukan mandiri. Apabila terjadi masalah saat kalibrasi, dapat menghubungi fasilitas tim laboratorium atau ASP. Cara kerja kalibrasi: yang pertama, mempersiapkan start I-core. Yang kedua, cek nilai SPC pada probe cek 2. Yang ketiga, kalibrasi modul TCM. Yang keempat, analisis data kalibrasi secara offline. Yang kelima, memperoleh expert check kode. Yang keenam, mengamplifikasi expert check kode. Troubleshooting. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Bila timbul masalah, tidak lihat pesan error. Apabila layar pop-up Windows, kotak pesan yang terdapat di layar bawah atau di tab error pada menu View Result. Yang kedua, lihat kode ekor pada buku panduan GeneXpert User Manual, lalu lakukan tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, bila masalah tetap ada, hubungi subdit TB dan LRN molekuler pada email genexpertindonesia@gmail.com. Yang keempat, eksekusi modul yang bermasalah dan menggunakan modul yang lebih dapat digunakan. Pembacaan hasil. Petugas dapat melihat hasil pemeriksaan dengan cara klik View Result dan menu GeneXpert
DX, maka secara umum akan muncul jendela seperti pada gambar 5.10. Untuk memilih hasil pemeriksaan, maka klik View Test. Setelah klik View Test, maka akan muncul kotak dialog Self Test to be failed, gambar 5.11. Pilih pemeriksaan yang diinginkan, kemudian klik OK, maka hasil pemeriksaan akan muncul apapun. Tampilkan jendela view result yang muncul dapat berbeda tergantung dengan tipe akun pengguna. Interpretasi hasil. Sistem expert memberikan hasil pemeriksaan melalui pengukuran sinyal fluoresensi dan algoritme. Perhitungan otomatis. Hasil pemeriksaan TCM akan menunjukkan ada tidaknya DNA Mycobacterium tuberculosis kompleks, ada tidaknya mutasi penyandi resistensi rifampicin, serta perhitungan spekulatif jumlah basil pada spesimen berdasarkan nilai TC height kurang dari 16, medium 16-22, low 22-28, very low lebih dari 28. Adapun interpretasi hasil dapat dilihat pada tabel 6.1. Kekurangan dan kelebihan alat. Yang pertama, sensitivitas tinggi. Yang kedua, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengetahui hasil resistensi terhadap rifampicin. Yang keempat, tidak biosafety rendah. Kekurangan, tidak mampu membedakan kuman mati atau hidup. Yang kedua, tidak dapat digunakan sebagai pemeriksaan lanjutan monitoring pada pasien yang mendapat pengobatan. Yang ketiga, tidak mampu mendeteksi resistensi obat selain rifampicin.